Eh, eh, aduh, hari-hari di ghosting gue. Nih gue, kayak gue harus nge-tweet dulu deh. Gue ngetik ini masih sambil gemeter guys. Iya. Duh, sedih banget gue. Apa kok? Gus, kok ada lu? Iya. Aduh, ini gue janjian first date sama cewek nih. Tapi di ghosting gue. Lah, sama dong. Kok lu bisa di ghosting? Gua enggak. Lu habis first date? Iya, habis posted juga. Anjir. Kok lu bisa sih Gus? Berhasil Gus? Ada lah trik. What's in the bowl? Iya. Iya, boy. Jadi gitu Ah, guys. damn guys, gue gagal dalam apa ya, ngedate gitu ya, Ngedate. dunia ngedate. Gimana sih Gus caranya Gus? Gue bingung nih sama online dating sekarang nih, kan banyak sih online dating kan. Banyak banget Banyak pak sih. di sosmed tuh, di mana tuh lu lihat kayak entah memes, entah orang ngomongin apa tuh, antara ada ketemu cewek atau cowok ada green flagnya, ada red flagnya gitu kan. Gue nggak tahu men, ini gue menurut gue datang kayak gini, gue udah rapi menurut gue, buat ya gue kalau keluar rumah kayak gini dandan gue. Nah menurut lu Anjay. gimana Gus? Lu kan kayak rapi banget nih. Anjay. Enggak juga sih. Sebenarnya kita ngomongin spesifik mungkin buat Iya. wibu kali. Or Oh iya iya, gimana? karena kita kebetulan Kita wibu, wibu nih, kebetulan wibu. wibu. Iya, apakah dengan kewibuan gue Wibu. ini gue jadi tidak bisa dapat kayak cewek gitu? Gue nggak bisa ngedate? Enggak juga sih. Nggak juga Gus. Enggak lah. Gimana men caranya men? Gimana tuh seorang wibu bisa keluar untuk injek rumput dan nggak sama cewek 2D lagi ya? Dua D lagi. Gimana caranya Gus? Eh, Sebetulnya kalau menurut gue sih yang pertama jelas being you aja sih. Bingung aja. Iyalah. Kayak capek nggak sih lu kayak udah kayak dating ya kayak ya namanya kan kita dating apps nih. Hmm. Sebetulnya ya perumpamaan Mm-mm. kita adalah suatu produk yang kita jual dong. Kita kayak mencari pembeli kita siapa yang pengen beli. Ya maksudnya yang nge-swipe lah. Make sense Kayak bro. gitu lah. Jadi ya janganlah lu naruh mostly gue taunya. Mm. Gue kan ya sering lah mainin dating apps teman gue yang cewek Ya. juga. Ngeliat kayak mostly cowok Hah? kalau naruh profile pictures Iya, gimana? lu mau ke pemerintahan atau gimana foto kayak KTP anjir. Either backgroundnya lu kayak merah atau Yang kayak bener ya bro. gue kayak abis lulus nih pakai foto gue nggak ada foto lagi. Yang bener lu Gus. Ya bener Banyak kayak gitu. banyak sumpah. Coba cewek-cewek atau yang mungkin wibu-wibu perempuan yang menonton ini Iya. Coba confirm di confirm ya gitu confirm ya. gak sih kalau cowok-cowok di dating apps mostly Mm. foto tuh kayak KTP gak sih kayak ya udah kayak nggak kelihatan maksudnya karakter or ciri khas orang ini apa sih gitu sih. Jadi kalau lu menaruh visual lu pertama kali gitu ya, yang buat lu pamerkan ke orang gitu, lu harus yang apa Gus? Yang memperlihatkan lu kayak gimana gitu ya. Satu iya dan pada akhirnya kan balik lagi dating apps Hmm. dan itu kan sesuatu yang either way ngejual diri lu kan ya. Iya, Jadi betul. harusnya lo membuat sesuatu visual at least ya. Balik lagi, kadang cinta terhadap visual tuh ada baiknya juga dan tidak. Cuma balik lagi dating apps kan pertama kali kita melihatnya visual Iya betul. nih. Pasti kan paling gede justru visualnya dulu Iya kan. visual Visual dulu. nama gitu kan, nama Baru umur. ya sama bio Baru dan lu lain-lain. scroll gitu Bio kan. dan lain-lain. Ah, biodatanya. Yang dimana ya at least lo bisa kayak appetite. Maksudnya kayak bisa menggoda or ya menarik lah bagi perempuan. Gimana sih foto-foto yang menarik perempuan. Kalau sekarang coba cek lah. Ya Google, sekarang udah ada AI, udah ada Google gitu-gitu kan carilah kayak pose-pose atau Pinterest. Ya kayak Oh, foto-foto yang anggapan kayak proper buat lo bisa menjual diri lu dan oke. lain-lain gitu loh. Ya Oke. gitu. Berarti Either gitu. lu harus nyiapin foto lu dulu Gus. Berarti sebelum lu apa namanya kasar ya? Sebelum lu menjual diri lu di terdengar Terdengar anjing, salah ya. salah ya. Masa- Tapi kan lu bilang kita kayak produk yang kita bakal kita tapi pasarkan kan, gitu. iya, kan. tapi anggapan bukan menjual, menarik Oke, peminat. menarik peminatnya. Cara menarik peminat. customer. Salah Customer. juga. menarik peminat, ya. potensial, Iya, potensial jodoh ya. Nah, berarti kita harus nyiapin foto kita dulu. Berarti kalau misalnya kita nggak punya, kan ada tuh banyak beberapa orang kayak, aduh gue fotonya nggak banyak lagi, aduh foto gue nggak ada yang bagus lagi. Ya lu harus effort dulu. Effort Ya lah. apa minta tolong teman fotoin yang Yang bagus. gitu. Iya, terus baru lu pasang foto yang bagus itu ya. Betul Nah, ini lah. ngomong soal foto Gus, kalau misalnya di dating apps ya, lu sering liat gak sih foto-foto orang kayak cuman setengah mukanya? Iya. Balik lagi kan pada akhirnya tadi gue bilang kita kan kayak produk dan Iya. kayak pengen tahu orangnya gimana Iya. kan kayak
lu jadi kayak lu anggapan ingin kencan kenal orang, at least ada pun beberapa yang emang dari teman dulu lah, at least lu liatin muka gak sih? Nah, Ya, gue makanya yang kayak fotonya setengah, kalau enggak ada cuma 2 biji, kalau enggak 3 biji, maskeran gitu. Kalau enggak angle-nya susah kelihatan mukanya kayak. ataupun ya kadang-kadang kayak mirror selfie terus mukanya ketutup sama HP gitu. Iya. Ada beberapa kayak Iya. tapi balik lagi kadang-kadang ada segi misterius yang kita bisa Nah, buat baru itu. pas di chat kita bisa lah kayak gitu. Itu Mungkin tergantung itu yang trik pasar sih. Cuma balik lagi kan at least mungkin kalau emang kayak gitu kayak for more foto di bio kan bisa kasih tahu nih gue nggak suka gini-gini, udah langsung swipe aja kalau tertarik gitu-gitu kan bisa kayak. Tapi kadang-kadang ini enggak kayak ya udah sok-sok misterius tapi kayak padahal ngapain sih gue swipe, orang nggak sayang kuota swiping gue gitu kan. Iya, sayang kuota swiping. Enggak premium ya. Gak premium. Ya gitu. Makanya kalau gue personally kan, kalau gue pribadi gue pernah main dating apps gitu kan. Terus kayak gue menjual, tanda kutip menjual diri gue, foto gue tuh ya gue kelihatan muka gue full gitu loh. Maksudnya bahkan ada yang setengah badan gitu lah, maksudnya jadi kelihatan gitu kan. Tahu lu akan mendapatkan apa nanti gitu. Gue gak bakal bohongin lu guys. Gue gak bakal nge-catfish lu gitu ya kan. Kan kalau misalnya gue liat beberapa, ya mungkin terlihat estetik gitu ya, tapi fotonya setengah tuh angle-nya terus agak ngeblur dikit gitu-gitu. Kecuali kalau ngeblurnya secara maksudnya ada yang proper dan estetik. Iya, ada estetik gitu kan. Ngeblur ya nggak masalah. Guys, ini dating apps bukan sosial media. Jadi kita kayak kalau mau post itu di sosmed lu gak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau dating apps kayak lu mesti proper aja lu ngasih lihat. Ya nggak usah yang kaku gitu, tapi sengaja kelihatan lu. Ntar pas gue ketemu lu akan kayak gimana tuh gue tahu ya, tahu gitu gitu kan. kan. Iya. Betul. Makanya guys. Itu ini berarti poin 1 ya. Berarti lu harus punya foto yang yang proper lah ya. At least Bisa proper. Oke. Balik lagi di balik proper tuh bisa aja beda-beda ya. Tergantung kalau menurut gue pribadi foto yang proper tuh nggak harus yang bener-bener kayak gue banget nih harus pakai jas, harus kayak Di studio, lighting rapi, gitu. nggak Yang penting usah. proper dan at least kelihatan lu tuh kayak gimana kelihatan gitu. orangnya gimana. Terus kadang-kadang juga trik-triknya kayak mungkin foto yang proper lu lagi ngejalanin hobi lu, terus lagi ngelakuin pekerjaan lu, itu termasuk sesuatu yang bisa menarik tuh. Oh jadi orangnya bener. Jadi bisa jadi bahan pembicaraan juga iya, kan. gitu. Ataupun ya biasanya ini paling trik-trik agak sesuatu sih, cuma kayak Apa gimana? foto yang gitu juga bisa, itu proper. Gimana men? Ya trap foto-foto trap terus trap ya mungkin kalau kalian tipe-tipe wibu ataupun yang kayak gitu kan juga bisa tuh menarik pasar kan. Ataupun ya paling normal dan paling aman dan mungkin banyak saling swiping tuh ya bersama hewan peliharaan. Tuh. Terus di bionya saya dog person, cat person, gitu-gitu kan. Iya, bener kan. Karena itu jadi mutual interest gitu ya. Iya, ibaratnya kayak, ya. oh kelihatannya sukanya anjing atau kucing di mana kan, Ya. itu menjadi suatu perbincangan juga tuh. Ataupun ya kadang-kadang ini kalau nggak tahu sih, mungkin kalau teman-teman beberapa teman cewek gue malah jijik kalau cowok-cowok pakai foto yang proper, tapi propernya jangan topless anjir. Kadang-kadang ada juga. Cuma Obviously gue gak tahu karena gue gak suka cowok kan. karena gue ngeliat dari teman lu yang cewek gitu ya. gitu kayak. Dia ngasih foto. Kadang-kadang kan gue sama temen gue, gue swiping punya lu dong, gue swiping punya, ya udah kita kayak ya saling Itu tukeran kan apa aja. ngasih lihat ini ya, badannya bagus, nge-gym gitu soalnya kan. gitu, cuma pada akhirnya kayak beberapa jadi terstrap sih, cuma for beberapa cewek juga kayak, ih buat apa sih anjir lo kayak ngejual, literally ngejual badan lu banget gitu. Oh mungkin karena dia nyarinya ya yang begitu gitu. Iya, ada Tidak juga ingin kayak yang serius gimana. Serius kan ya, balik lagi dating apps kan tujuannya ya ada juga yang serius ataupun ya balik lagi juga ada yang temenan doang. Kan nyari relasi nggak ada salahnya juga di dating apps, walaupun ya salah namanya aja dating apps. Walaupun Ya, buat ngedate gitu ya. buat ngedate, tapi ya kadang-kadang gue juga gitu tuh kayak udah capek dating aja, gue cari temen aja itu nggak masalah juga. Nah, itu berarti masuk ke poin kedua Gus. Berarti kita kayak kayaknya menurut gua harus nentuin tujuan lu apa di dating apps gitu. Betul, selain dari foto kan, dari foto kelihatan tujuannya. Iya kan. Mungkin lu di bio juga, bahkan di bionya kan suka ada kayak lu nyari relationship yang seperti apa gitu. Kayak mau casual, something casual, gitu. Kayak something casual. Yang kemarin kata saling bilang saling casual, tapi padahal disalahartikan banyak tuh di Indonesia biasanya. Maksudnya casual tuh gimana sih Gus? Berarti Casual ya mostly dulu ya kayak temenan atau temen jalan gitu. sih aja sih kayak gitu. Cuma kalau di pergaulan di Indonesia ini ya gitulah, kita tidak usah bahas karena konten kita yang penting kita dapatkan proper aja. Kalau yang kayak gitu silahkan mungkin channel-channel lain. Ntar yang Kiss or Slap itu mungkin bisa. Channel Kiss or Slap aja gitu kan.
I mean, yo bro, terserah lu. Gue sih terserah lu mau konten apa sih. Cuman gue biasanya gue scroll aja sih. Gue mah enggak. Oke. Oke, gitu sih. Yang penting ya tujuan purpose-nya jelas, yang mana kan buat kita dapat mutual interest nih hitungannya kan, kita get the point dan kayak purpose kita temenan sama enak nih, kita mau dating gitu. Cuma gue terkadang yang paling aneh itu kayak ujuk-ujuk ya nikah yuk, kayak itu kayak agak pusing sih purpose-nya langsung nikah dari dating apps tuh. Bisa, cuma ya kenalan dulu lah ya. Iya, makanya kalau gue ada skeptisnya kayaknya bukan impossible sih, cuman kayaknya lu tidak semudah itu untuk mendapatkan pasangan untuk nikah gitu loh dari dating apps gitu. Biasanya mungkin di kepala gue dating apps tuh ya buat lu kenalan dulu lah. kenalan, ya paling pacaran-pacarannya ya gitu ya. Mungkin kayak satu dari sekian orang gitu loh yang nikah dari dating apps. Kayaknya ada aja sih, pasti ada sih. Teman gue ada yang kenalan dari dating apps, jujur nyampe sekarang udah di Jerman ada karena dating apps tuh. Oke. Kenalan di dating apps, emang literally good for them. pacarnya di luar negeri, dia di Indonesia. Anjir. Ada tuh yang mana ya? It's 1 banding berapa lah, cuma pada akhirnya sebenarnya ada juga. Hanya oknum-oknum kok guys, emang tapi beneran ada yang beneran serius gitu dengan tujuannya. Berarti tentuin tujuannya dulu, lu mau relationship yang kayak gimana, mau yang nyari casual atau yang casual teman. Sekarang kan di bio-nya udah jelas tuh kalian tujuannya apa, bla 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 blanya. Mau yang long term relationship gitu kan, yang lebih serius atau yang casual, itu penting tuh. Ya marriage juga ada sih, cuma balik lagi ya mungkin itu yang paling susah sih, langsung tujuannya marriage yang kayak tiba-tiba yuk bulan depan married, kayaknya kenalan sama orang tuh minimal, kalau gue percaya sekarang 3-month rules. Iya. 3-month rules. Ada 3-month rules. Kalau nonton anime kita pernah sebut gitu ya. 3 episode rules. Kita nonton anime 3 episode dulu. Kalau menurut kita bagus kita lanjut. Kalau misalnya kurang cocok kita cabut. Nah, kalau di dating apps ini ada nih 3-month rules. Saya sebenarnya semua, kalau nggak tahu sih, saya sesotoy-sotoy saya soal hubungan aja. Biasanya 3 bulan itu ya sebenarnya orang bisa bilang honeymoon phase lah. Yang dimana kalian masih ya kayak kenal orang baru, thrilling banget tuh, excited gitu kan, 3 bulan tuh. Udah makanya rata-rata orang putus bulan ketiga, keempat ya gara-gara kayak udah ketahuan nih orangnya kayak gimana, terus ternyata nggak cocok nih, kayak makanya kayak 3 month rule itu standar sih biasanya. Mungkin 3 bulan pertama tuh lu orangnya tuh image-nya masih bagus gitu ya karena buat topeng pengen gitu. Begitu udah 3 bulan lewat 3 bulan topengnya pelan-pelan copot gitu kan. Udah capek kan topeng terus nggak mungkin kan, lu pasti pelan-pelan jadi diri lu lagi yang aslinya gimana gitu ya. Terus ternyata mungkin tahu nggak cocok atau mungkin malah cocok bisa aja kan. Cocok ternyata malah klop gitu ya. Apalagi misalkan ya nggak tahu sih, dating apps kan kadang-kadang background kita juga masih bisa tersembunyi ya. Bener. Banyak kan yang anonimus maksudnya gitu kayak balik lagi kan case-nya teman gue juga ada kayak ya udah kenalan pacaran, ternyata cowoknya or ceweknya tuh udah bersuami or beristri. Bener lu. Ada kayak makanya 3 bulan tuh. Bener lu. Kayak maksudnya kayak adalah segi-segi ya bad casesnya yang mereka pintar menyembunyikan. Itu kan kayak lebih dari 3 bulan sulit ya. Kayak gimana dong kalau kayak 3 bulan lu harus intens, harus ketemu kan pas kayak susah lah. Makanya kayak yaudah kalau mau bener-bener serius ya minimal banget. Walaupun kita nggak ada yang tahu setelah hubungan yang baik tuh berapa bulan. Cuma bagi gue kayak 3 bulan tuh udah aman sih, karena udah ketahuan lah minimal gimana. Ya, ini saya mengingatkan buat teman-teman yang nonton tadi masalah perselingkuhan itu gak semuanya kayak gitu ya guys. Gak semua cowok atau gak semua cewek ya. Takutnya nih setelah dengar ada, biasanya kan orang Indonesia kan dengar kasus selingkuh, wah cowok mana lagi harus gue percaya. Anjing gak gitu. Langsung hashtag marriage is scary. Marriage is langsung scary. gitu enggak lah. Ya, padahal maksudnya nggak cowok doang, soalnya 2 arah sih. Soalnya kayak cowok dan cewek itu juga adalah oknum-oknumnya yang memang kayak gitu, nggak semuanya. Soalnya balik lagi ada kok cowok yang jujur, cewek yang jujur tuh ada, cuma mungkin ya lo nge-tracknya aja yang kayak orang-orang kayak gitu, kita nggak tahu. Tapi susah juga sih ketahuannya gimana juga susah sih. Ya udah, berarti itu udah kita dari berarti udah dari poin kedua tuh kan, foto sama tadi tujuan kita mau apa. Nah ini udah masuk ke ngobrolnya nih Gus, kan taruhlah kita udah match ceritanya ya, match kan, juga ada match, bla bla bla, langsung ngobrol kan pasti kan. Iya ngobrol. Nah, ngobrolnya tuh gimana Gus yang nih balik lagi kita ke topik awal kita seorang wibu gitu ya. Kan wibu mungkin image-nya kita tidak biasa ngobrol sama orang banyak, orang-orang baru gitu kan. Stranger gitu kayak tiba-tiba kayak waifu favorit kamu apa? Jangan gitu dong. Kayak hasbu gitu. Segitunya sih kayak. Berarti gimana Gus? Gimana cara lu sebagai wibu tetap jadi diri lu sebagai wibu?
Ya mungkin susah juga sih kayak bilang personality lu wibu, kayak lu gak mungkin personality lu wibu doang tuh gak mungkin. Pasti lu punya aspek lain gitu. Gue juga percaya kita tuh punya banyak irisan lah personality, Iya, pasti soalnya ada gak sih. wibu doang. Maksudnya kayak balik lagi kalau emang kalian ingin balik lagi dengan tujuan pertama kalian fotonya gimana, kedua juga purpose-nya gimana. Tapi kalau kalian emang jujur, kalau gue di dating apps gue sendiri, gue nggak pernah menutupi bahwa gue wibu. Karena ada interest gue suka anime. Lu gue nulis di bio lu. di bio interest gue anime. emang ada kayak interest anime Ya, dan lain-lainnya. Jadi gue juga sih, karena gue lebih tertarik, gue nggak mau capek di belakang nih, gue harus ngejelasin kalau gue suka anime. Gitu. Tapi balik lagi, lu harus ada segi-segi kompromi yang harus lu dalami lah, yang dimana kan lu pas perkenalan. Karena di gue sendiri di foto juga ada ya kayak sisi gue suka anime gitu. Kayak apa sih, kayak tertarik apa, dan mulai dari purpose-nya juga gue pengen yang serius dan gimana-gimana, tapi ya take it chill aja, nggak kayak tiba-tiba besok nikah yuk gitu. Kayak itu kan kadang-kadang kayak ada tuh. Ada ya. Apalagi yang paling agak brengsek kayak langsung gini, besok staycation kemana? Itu kayak cara Itu tuh- ngobrol Itu auto ini ya. atau blok Auto unmatch, auto atau block. unblock atau blok sih kalau menurut gue. Ya. Ini ada satu, kalau gue sih satu, nggak red flag sih, cuman kayak apa sih gitu, kayak what the fuck gitu. Kalau orang mulai ngechat tuh pakai P aja. Jadi kayak p. Gak usah banyak deh, satu aja P. Apakah gimana? Kayak wow. Kemana halo dan apa kabar tuh kemana guys? Halo kabar salam kenal tuh kemana? Kenapa semua diganti P anjir? Anjing kayak anjing. Aku kangen masa-masa kita kalau ketemu orang tuh halo salam kenal apa kabar, nama gue ini gitu. Bukan P anjing. Hey, teman-teman yang ngomong pakai P. P bangset. Terserah Kalau udahlah. nah selanjutnya kalau ngomongin P tuh kayak lu merasa lu masih BBM tah? Oh karena kalau BBP itu pink gitu ya, kayak pink. ping geter kan? Ter. Oh masih Udah nggak stuck di zaman zamannya. BBM. Udah nggak Stuck di zaman zamannya. BBM. Kalau gue sih cold opener ya biasanya kayak tiba-tiba belum kenal gitu. Paling standar sih ya pasti hello, Yeah. how are you, atau how was your day, gitu-gitu simple sih. Nanti dibilang kita membosankan Gus kalau ngomong gitu doang. Ya. Karena ada tuh yang punya bilang, chatnya Bosan gini doang, banget sih, hello, dry text gitu. dry Wah, text. Tapi balik lagi ada, kalau mau asik sih karena kayak gimana yang asik gimana Gus? gue juga nggak tahu karena mostly orang yang bilang gue orangnya asik kalau ketemu, cuma kalau lewat teks tuh chat kadang-kadang kayak flat banget, dry text. Orang ngomong gitu ke lu tentang lu? Ke gue. Kan jujur gue. Gue bisa akui sih, gue setuju sih. Karena kalau chat kayak serius banget kesannya. Kaku aja. Banget. Cuma kalau udah ketemu ya apaan Ya sih? udah, santai Ya udah, aja, kayak, asik, udah iya. santai. Makanya gue for me kadang-kadang kayak gue udah match nih. Kalau gue pribadi kayak nanya how are you bla bla bla. Tertarik ketemu nggak sih? Gue orangnya dry text nih, enakan ketemu langsung gini gitu. Oh, berarti lu menggunakan weakness lu yang dry text itu buat ngajak ketemuan aja karena gue lebih asik pas ketemuan. Iya, or you gua- got games bro. or gue biasa kalau emang orangnya nggak mau ketemu, oh ya udah kita call aja kali ya, mungkin call or fit call. Berarti tukeran WA gitu kan? Either orangnya. atau di dating apps-nya kan masih beberapa Oh, ada yang bisa call ya? beberapa dating apps ada yang bisa call gitu kan. bro. Gitu. Kayak gue kayak beberapa kayak ya udah kita ketemu or call aja, karena balik lagi walaupun karena gue tipenya lebih listener ya. Oh, lu lebih seneng denger Kayak seneng cerita denger, orang jadi kayak, ngomong. oh tuh baru gue bisa ngebalikin gitu. Jadi kayak kalau gue bukan tiba-tiba kayak gue gini loh guys. Kalau mungkin teman-teman gue yang nyadar gue juga gimana orangnya, gue memang lebih sering ngasih feedback dan mungkin akan bocor-bocor saat kalian udah cerita gitu. Jadi kayak sesuaiin aja obrolannya dengan tipe-tipe kalian sih. Kayak misalkan lu emang tipenya suka lebih ngechat, kan ada tuh kayak gue nggak suka ngechat nih gitu. Ya udah makanya gunakan cara-cara kayak gue, misalkan kayak ajakin buat telepon, ataupun ya kalau lu nggak mau di catfishing sih bilangnya langsung yuk video call. Itu salah satu cara Penting tuh ya. penting kayak oh ini orangnya kredibilitas nih, aman nih orangnya, apalagi ya trik-triknya. Or kalau beberapa dating apps kan ada yang emang udah verified. Yeah. Kalau saran gue sih emang langsung ambil yang verified account aja, yang dimana ini berarti at least orangnya serius dan emang orangnya real. Ya walaupun kadang-kadang ada juga yang verified tuh juga catfishing juga ada, yang case-case gitu ada. ya. Oh, kayaknya dengan teknik lu tadi tuh cocoknya buat orang yang relationship pengen serius sih. Pengen dari online dating ketemu terus kayak emang bukan cuman pengen temen chat doang. Kan ada yang pengen kayak ya cuman biar gue nggak kesepian aja nih teman ngobrol. Kayak lagi gabut, gue kayak butuh temen chat gitu. Iya gitu-gitu doang kan. Tapi kalau lu pengen yang lebih serius dengan teknik lu tadi mungkin Iya, bisa. lebih apa ya, menjauhkan lu dari kejadian kayak gue ini tadi di awal itu kan, Iya, di ghosting, ghosting, apalah, apa ntar lu kena catfish atau beda orang apa gimana kayak gitu. Nah,
Nah ini berarti udah next step lagi Gus. Tadi kan udah tuh kan ngechat ininya kan. Nah ini kita taruhlah kita ketemu langsung nih. Nah, Nah ini kan gue tadi kan gagal ketemu langsung kan. Kalau misalnya pas tuh ketemu langsung gimana Gus yang harus kita perhatikan ya sebagai personality kayak gue, kayak teman-teman yang nonton gini. Kita harus gimana Gus? soalnya gue pengen menjelaskan tapi trigger warning ya. Oh, Trigger apa warning. trigger warning apa? Kenapa? Jujur saya juga masih jomblo guys, jadi saya tidak valid-valid Hey. amat semua. Tapi kan lu lumayan punya experience di bidang. Experience-nya jelek dong berarti. Tapi sekali lu bisa belajar dari experience. Iya, Jadi bisa. sharing aja. Bukan ngajarin, sharing Ada aja. sharing Iya. aja. Kalau gue pas udah ketemu ya tergantung sih kalian orangnya gimana, or ya balik lagi kan sekarang ada tipe-tipe ngedate, ada yang activity date, ada yang ngopi doang atau yang Ya. nonton doang ya. Sesuaikanlah kalian match-nya dan vibing-nya kayak gimana lah. Ya, oke. Gitu. Oke. Berarti dengan lu janjian sama orang ngobrol kan, berarti di fase ngobrol tadi kan Iya, iya. udah tahu kan kurang Udah. lebih ini orang kayak gimana, senangnya ngapain, ngapain. baru tuh cocokin aktivitasnya. Iya. Ya. Oh, mungkin gue sih nggak kepikiran sih kayak awalnya kayak gitu sih. Pasti mikirnya cuma pengen ketemu ngobrol aja gitu. Iya. Soalnya kok gue pribadi ya, ini gue nggak tahu sih orang-orang mungkin beda opini ya. Cuman menurut gue first date nih, untuk konteksnya first date ya, first date terus nonton bioskop sih menurut gue kurang sih. Iya. Karena lu nggak banyak ngobrol jadinya. Gitu loh. Jadi kayak gue lebih prefer ngopi terus makan gitu. Iya, Atau ya kayak gitu-gitu aja gitu. Kalau gue pribadi soalnya nggak balik lagi karena gue hobinya nonton, gue kadang-kadang adalah yang dimana kita nonton dulu yuk, habis itu kita tapi dilanjutin jangan nonton doang terus bubar anjir. Iya, mungkin habis nonton ya habis itu Kayak ngobrol. Jadi ngobrol. mungkin filmnya bisa diobrolin gitu iya, kan. gitu. Jadi obrolan juga dan pada akhirnya kayak adalah kadang-kadang value film ke obrolan value sendiri kan ada tuh kadang-kadang bagi gue yang langsung Oke. hobi nonton. Iya, benar. Ataupun balik lagi kan dari tadi gimana lu ngebuka obrolan, lu kan bisa dapat insight-insight dia hobinya apa, bisa udah pick up line, terus ternyata dia hobinya apa dan lain-lain kan dapat Pick up tuh. Kayak knock-knock ya. Oke. Give me your best pick up line bro. Cuma Janganlah gue gak bisa. Gak usah. Tadi udah ada dong apa nih? Gak. Bapak kamu gitu. Enggak gitu ya. Kalau knock-knock. Apa? Kayak lu. Who's there? Egg. Egg who? Excitement to meet you gitu. Kayak excited. Gue pulang sih gue. Ghosting sih. Thank you ya. Thank Sorry you, gue masih langsung gue cabut. cabut. Gue mau ke toilet bentar. Iya. Gitulah, maksudnya kayak kayak gitu kan bisa ngecairin suasana dan pada akhirnya lu tahu nih aktivitas apa yang bisa buat ketemu langsungnya or pas di call enaknya ngobrolin apa gitu-gitu. Walaupun misalnya cheesy tapi jadi bisa diketawain. Iya, tergantung orangnya juga sih kalau lu vibe itu balik lagi ke vibing sih. Oh iya. Tapi gue nggak tahu, gue percaya kalau mau buat chemistry yang baik itu enaknya langsung activity date aja sih karena itu kan Activity ada date aja. kayak misalnya lu main bowling, langsung ice skating gitu-gitu kayak ada lah. Banyak kok lu. Ada yang lebih ekonomis gak Gus? Soalnya bowling dan ice skating. Ice skating oke lah. ice skating masih Bowling anjir. bowling hitungannya masih Jarang banget gue denger orang first date bowling sih jujur. iya yang dimana balik lagi ada juga daripada soalnya lu ngajakin dinner kadang-kadang orang kayak first date kayak ngapain dinner yuk hitungannya lu kalau dinner lebih mahal daripada lu bowling anjir. Iya sih makanan mungkin lebih mahal ya makan Lebih mahal. mahal. Bagi kalau misalnya lu tipe yang ngebayarin gitu kan Iya. first date gitu. Kayak Jadi lebih mahal tentunya. balik lagi tapi Transport, bensin, Sini, terus ini. balik lagi itu kan gimana kalian nge-approach dan perjanjian aja kan ada juga kayak kita buat for some safety reason ada yang bilang yuk kita ketemu tengah bisa. Safety reason kadang-kadang ada kayak cewek or cowok ya tergantung balik sih tergantung mana yang lebih agresif gitu Ya. di vibingnya. Kalau minta dijemput di rumah juga agak takut gak sih lu nge-share alamat Ya sama lu? pertama for first date karena pengalaman teman gue juga deh kayak pada akhirnya first date gitu terus dianterin ke rumah pada akhirnya tiba-tiba adalah segi-segi di teror gitu loh gitu serem kayak banget. ada Iya, juga hati-hati ya, kan. masih hati-hati Makanya ya. kayak Jadi paling aman sih ya first date ketemu first tengah date, sih ya. tergantung vibing kalau for the safety reason kadang-kadang kalau gue pribadi kan gue orangnya nggak aneh-aneh paling for the sake of kredibilitas paling mentok-mentok minta IG dong or minta Jadi WA kalau dong. kenapa-napa tahu lah orangnya kayak Tahu gimana ya. Karena balik lagi tergantung IG atau WA karena privasi orang tuh beda-beda tergantung pekerjaan ya. Kadang-kadang ada temen gue dan pengalaman gue menurut dia IG tuh lebih privasi daripada WA. Oh iya? Jadi dia ngasih WA. Oh, mungkin karena WA tuh bukan buat kerja. buat Iya apa. dan sebenarnya udah semua orang tahu lah dan juga ada kayak IG itu udah lebih publik karena ya balik lagi mungkin teman-teman gue juga kerja di dunia seni jadi ya udah kan IG portofolio gue dan kredibilitas gue sedangkan WA itu hanya orang-orang teman terdekat dan bisnis partners aja gitu kan jadi kayak tergantung aja sih gitu. Dan Nah ini nextnya lagi Gus masih di poin yang sama. Kita harus gimana saat datang penampilan kita, bawa apa gitu-gitu kan.
gitu. Yang harus dibahas juga ya, mesti tahu tuh. Lu penampilan lu gimana, harus rapi. Ini kan kayak bagi gue nggak rapi, ini kayak lu rapi. Berarti apakah gue salah kayak gini guys? Menurut lu salah nggak? Enggak, soalnya balik lagi dating tuh nggak ada benar dan salah sih, dan pada akhirnya Interesting. balik lagi juga nggak ada yang bisa dipaksain juga gitu. Kayak when case di pengalaman gue sendiri pun ya, gue sangat suka seseorang terus pada akhirnya orangnya nggak suka dan gue paksa buat suka juga nggak bisa dong. Jadi, balik lagi itu kayak kayak penampilan juga. Ini juga mungkin penampilan balik ke poin awal di mana kita bilang jadi diri lu aja gitu ya. Iya, Mungkin jadi lu diri lu style nyamannya begini, lu senangnya begini, lu jadi diri lu aja. Lu Jadi gak usah diri lu jadi aja. pretend to be someone else yang Betul. gimana. Gitu. Gimana gitu. Tapi yang paling penting satu Gus, poin gue. Kalau lu first date ya, lu harus pakai beginian nih anjing. Parfum cuy. Ini wajib guys. Mau kalian wibu mau enggak? Kalau wibu kan stigmanya bau-bau Bau-bauan whatever gitu enggak. kayak- Bukan wibu doang menurut gua guys. Ini perlu guys. Ini gue sering ngobrol sama cewek dimanapun ya, mau temen mau bukan temen kayak gitu selalu bilang yang penting cowok tuh nggak usah ganteng gimana, nggak usah apa, tapi yang penting harus wangi. Balik lagi sebetulnya cara buat nge-attract lawan jenis tuh ya pakai 5 indera aja sih kan. Anjing bener juga sih. Ya kayak lu balik lagi itu bisa ke love language tuh. Balik lagi udah suatu Ah, penjelasan yang itu- beda tuh. Itu kayaknya tuh pembahasan Pembahasan lagi beda tuh, maksudnya. pembahasan lagi itu. Misalkan lo ML love language gitu kan ada kayak dan pakai Ipaca Indra gitu. Salah satu buat attract woman adalah pakai aroma gitu-gitu. Makanya aroma banyak banget yang buat cowok, buat cewek, dan emang basically wibu-wibu di luar sana, kalian kalau mau attract cewek-cewek juga tolong pakai deodoran dan pakai parfum. Biar nggak dikatain kayak gue paling sebel, gue kan suka anime nih dan basically gue mostly buat teman-teman gue yang kenal gue pribadi, gue emang suka pakai jas, pakai ya hitungannya beberapa overdress, dan pada akhirnya emang suka pakai parfum. Terus orang-orang bilang lu nggak kelihatan wibu deh gitu. Ya padahal itu sesuatu yang emang bisa dibuild sebetulnya, nggak ya grooming lah diri kalian dengan baik gitu sih. Ya. Oke, berarti make sense ya. Berarti ya lu mungkin poinnya adalah lu jadi diri lu tapi the best version of you gitu loh ya. Maksudnya bisa lebih dirapiin lah pakai parfum, Rapiin, kayak parfum, maksudnya ya, lu kayak disir Digo, kayak iya gitu. kayak pakai Digo tuh emang kan banyak, balik lagi style fashion kan banyak ya. Ya. Ada yang casual, ada yang formal, ada yang gimana ya, tergantung sesuaiin aja dan jadi diri lu aja. Di mana kalau emang datingnya mau kayak misalkan tiba-tiba ada ini kayak kocak aja sih, tiba-tiba kayak ada aja gue lihat di Twitter or dimanapun kayak kita dating yang anormalnya kayak tiba kaki 5 date gitu, tiba-tiba lu kaki 5 date lu pakai jas, pakai dress tuh kok kayak jadi overdress kan. Oh, berarti nyesuaiin Sesuaiin kemananya. juga Ya. tujuannya, dan Benar, itu ya common sense lah. tiba-tiba harusnya. kayak gue juga kayak mau ya anggaplah kayak bowling ataupun ice skating, gue pakai jas gini-gini kan kayak aneh juga kan, kayak sesuaiin tempat dan date-nya akan kemana juga sebelum sih sih. guys gue liat lu bowling pakai jas gitu. Kayak Ya gak apa-apa, cuman kayak why. ya bisa mungkin pakai kemeja lah minimal kayak yang rapi. Ya, rapi, celana panjang, Jam sepatu gitu ya. Mungkin ya balik lagi stigma orang kayak di saat udah date lama-lama clothes-nya makin jelek ya, balik lagi. Karena itu pas dating kan kita ngebuat Iya, image ngebuat ya, image kan. Kita first impression harus bagus. Itu first impression juga masih Iya. bagus. Itu termasuk ke first impression kan. Bener, Penampilan, wangi, Iya. cara tadi cara lu pembawaan ngobrol gimana gitu. Tapi ya balik lagi kalau gue sih sukanya ya apa adanya di depan sih, kayak terkadang gue suka pakai kemeja sama misalkan blazer, ataupun gue kadang-kadang pakai sweater, ataupun nyampe kadang-kadang orang sebel ngeliat gue pakai turtleneck kayak, karena gue suka aja gitu, kayak ya balik lagi keren. kalian gimana gitu sih. Tuh berarti ini kita simpulkan sedikit ya buat sebagai wibu ya. Berarti tadi kita poinnya oke, kita coba bahas poinnya mungkin tentang wibu ya. Berarti ya lu penampilan lu di dating apps tadi awal-awal tuh masih foto. foto masih bagus ya, masih punya bukan bagus sih, mesti apa proper. Maksudnya kalau lu emang wibu dan suka anime pun gunakan foto-foto yang proper lah, jangan tiba-tiba lu suka anime tapi foto-fotonya agak-agak sure gitu kan, aneh juga buat orang-orang yang suka kan. Ada juga kan yang kayak gitu, ataupun ya ya pokoknya gunakanlah foto-foto yang menunjukkan hobi kalian tapi yang proper gitu. Terus yang kedua Ya, tadi soal tujuan kalian as a wibu, kalian pengen nyari pasangan yang wibu juga kah, or kayak Ya. udah gimana gitu kan, kalian bisa describe sejelas-jelasnya. Ya describe sejelas-jelasnya. Mungkin kalau lu perlu masukin MBTI lu, MBTI. zodiak lu, boleh kali ya, terserah. Bukan ada yang orang yang Tapi gue dan uniknya Kan? pun beberapa gue juga ada kayak, karena dia mencari pasangan dan pasangan buat main Genshin, dia ngasih ID Genshinnya. Itu Ada juga gitu. juga ada kayak gitu. Ataupun ya Mobile Legend juga ada gitu-gitu, kayak how to kalian dan tahu keterikatan kalian bisa aja dari game juga bisa tuh, kayak simple trik-trik kayak gitu bisa. Yang ketiga ya cara kalian berkomunikasi itu penting banget. ya. Gitu. Oke. Kayak jangan tiba-tiba kayak
yuk kayak berasa orang tuh suatu barang objek aja nggak sih, kayak memuaskan kalian tuh kayak itu gue paling sebel sih pada akhirnya. Kalau sama kalian ngobrol enak, attracts ya, pokoknya ada vibing. Pada akhirnya semua hal jadi opportunitiesnya banyak kok, gitu. Intinya nggak secetek kayak lu besok staycation enggak, gitu kayak lu kayak nganggap orang tuh barang tuh parah banget. Yang penting kalian tuh itu kurang sih kayak vibing dulu dan gimana. Ini mungkin tips juga buat teman yang merasa socially awkward saat ngechat. Menurut gua cara latihannya paling gampang adalah latihan ngobrol aja sih. Ngobrol balik lagi, kalau kalian percaya nggak percaya, itulah gue seintrovert itu dulu, nggak segininya yang dimana gue pun juga seorang introvert. makanya kayak gue sering ngobrol sama orang, sering ditolak, dan balik lagi gue sering di ghosting apa ya udahlah. Iya gitu Sering loh. mungkin gak separah Digo ya, kalau udah janjian nggak nyampe ditinggal gitu. Parah banget. Gue sih enggak, cuma kayak balik lagi pas udah ketemu, oh ternyata nggak vibing nih, oh ya udah hilang ghosting. Jadi kayak menurut gua saat lu merasa aduh gua awkward gimana, kayak gua gak susah deh dapat jodoh. Ya lu latihan aja, coba aja, jangan takut kayak ntar lu gagal atau salah, malah nggak apa-apa gitu lah. Maksudnya belajar aja, pelan-pelan aja, itu nggak dalam sekali lu ngobrol sama orang terus langsung jadi dewa public speaking juga langsung gombal banget. Jadi kamu langsung punya langsung enggak gitu. Ada proses. Jadi menurut gue jangan takut untuk ntar gue gagal. Ya coba aja dulu, siapa tahu ternyata dia sama-sama awkward kan, kita nggak tahu ya. Iya, jadi sama-sama belajar terus ya udah nggak apa-apa. Cuman ini tips juga buat temen yang orang-orang yang ngadepin orang yang socially awkward ya saat chat atau mungkin agak cringe apa gimana ya. Jangan post di Twitter anjing. Bangsat ya, di screenshot, di post di Twitter, dibecandain, bangsat, sebel banget. Tapi ya balik lagi, it's a good buat takut. Cuma terkadang kalau jadi beberapa orang tuh jadi api juga sih. Gue nggak mau jadi giniin nih gitu. Ada juga tergantung point of view. Makanya sebel gue kalau ngeliat orang kan ada di Twitter tuh dulu, gue inget kayak akunnya cuman ngepost tentang Bumble Supremacy gitu. Gitu kan. Ya, apa-apa dong. Ya itu kayak gitu kan. Ya mungkin lucu kalau buat orang lain, tapi buat orangnya yang mengalami kayak anjing. Iya, buat orang yang pengen apa ya belajar untuk bersosial gitu ya. Kan jadi dipermalukan walaupun kayak namanya ya, cuman kayak what the hell gitu kayak digituin. Gue aja waktu itu pernah kayak nge-match sama orang terus dia ngomongnya lucu apa gimana, terus kayak gue screenshot share ke story, boleh gak gue izin dulu, gue ngomong ya boleh, coba jangan kasih lihat nama bagaimana ya udah aman gitu. Karena lucu aja ya chatnya gitu, apa jokesnya lucu, gue pakai. Tapi balik lagi, gue nggak tahu ya, hal yang paling simple menurut gue dan bisa ngebuat vibing tuh real, lu jujur aja. Jujur ya yang paling penting. Iya, kalau balik lagi, karena gue berapa kali misalnya dari awal juga kayak bilang, gue orangnya awkward tau, gini. Lu ngomong aja dia. Gue langsung kayak ya udah, jadi dia tahu ekspektasi dia segimana sih. Karena balik lagi dating apps kan ada mengatur ekspektasi juga ya. Ya itu berarti jangan bohong juga tuh penting ya. Jangan bohong ya. Jangan catfish, jangan bohong, lu jadi diri lu apa adanya, tapi the best version of you aja lu. Iya benar. Yang pada akhirnya terkadang lu nge-share weakness lu, maksudnya apa yang menjadi diri lu apa adanya itu terkadang lah, oh ini orang bisa vibing ya dengan gue yang kondisi kayak gini gitu sih. Jadi kayak lu nge-show weakness lu tuh karena lebih hitungannya nge-filter sih, gue percaya. Kalau lu jujur dan nge-share weakness lu itu kayak auto nge-filter, ini orang nggak cocok sama gue, nggak jodoh, udah jadi dipaksain gitu ya. Jadi komprominya lebih sulit gitu loh. Make sense. Itu jadi kayak make sense banget. Ya udahlah, sepertinya sudah lumayan kebahas semua sih Gus. Sama yang terakhir, yang itu ya, yang date lagi. Yang terakhir kan masalah ngedate-nya ya. Kalian sesuaikan aja tipe ceweknya dan vibingnya di chat, dari chat ya, kan lu gimana lagi kayak. Ya, kalau masalah mau split bill atau on me itu udah jadi kayak udah tinggal bergain aja, kalian kan bisa ngobrol bisa ngobrol. Komunikasi tau penting tau. Komunikasiin aja. Do you mind split bill gitu kan, ngomong aja. Atau lu mau dijemput atau apa ya? Ya tanya ngomong aja. Menurut gue sih enggak apa-apa tau sebenarnya. Daripada miskom ke belakang ntar asumsi malah jadi masalah gitu. Kalau mendingan lu ngomongin aja di awal. Yang kayak soal date tuh sebetulnya sekarang udah gampang banget. Maksudnya kayak zaman sekarang kayak 4 tahun kebelakang ada AI ya. Kalian tinggal aja kayak inspirasi ngedate yang ngasih first date, tuh keluar A, B, C, D, Z, sampai Z, A to Z, idea. Terus ataupun kalau nyampe dibantuin AI ya. Nyampe AI terus nyampe balik lagi kan biar gampang kan lu kayak. Ya boleh juga. Terus ataupun nyampe apa namanya? Nyampe gimana lu nentuin, nyampe nanya. Ya lu sekarang kan kayak lu search aja di Google how to ask to first date. Jadi kayak ada listnya tuh kayak ataupun ya dari pick up lines gitu-gitu banyak kan. Nyampe gue pernah nemu di bener-bener ya ini di satu dating apps lah kayak. Yeah. Dia bener-bener either bilang, lu kalau tertarik sama gue kirim esai ke gue deh, ada ke email kayak. Itu sesuatu yang agak kalau tertarik banget gitu. Ataupun nyampe ada satu, jadi kayak udah match, dia langsung ngirimin foto thread.
kayak interest lu apa, tipe ngedate lu apa, gitu-gitu kayak tinggal saling ngisi aja deh. Tok-tok. Mungkin gue kasih porto gue sekali ya, gue sekali ya dia biar. Kasih CV, porto gitu ya. Ini gitu. LinkedIn gue. Pokoknya lu semua tentang gue ini di sini. Beberapa gitu. mungkin sekarang udah lebih open banget sih. Yang paling terakhir sih gue paling kocak tuh literally first date siapin PPT anjir gue lihat. Literally kayak ya saya diri saya saya lahir di Selamat kayak, siang para bapak ibu. Bapak Ibu, Ini ya. saya mau memperkenalkan diri saya. Gini. Itu udah kayak kalau buat mau ngelamar atau gitu make sense. Cuma kalau baru first date gue kayak anjir first date langsung buat PPT menarik sih. Cuma kayak haruskah? Jadi nggak natural aja sih menurut gue. Gitu. Tapi lucu juga sih. Menurut gue lucu, kocak sih. Mungkin kan gue pakai tuh nih. Gue pakai tuh PPT, bikin PPT gitu kan lucu deh. Kita mending seperti kita udahin aja Cukup sih lah, episode panjang. Soalnya ini gue liat notif gue ada yang match tiba-tiba Gus. Anjay. Kayaknya ilmu lu tadi pengen gue pakai. Bisa. Langsung gue pakai deh. Gue match tuh. Wah, ini kayak gue cabut ya Gus ya. Sorry ya. Thank you loh buat ilmunya tadi kan lu gak sengaja ketemu gue di sini. bisa. Nanti gue pakai ya. Bisa. Kayaknya gue mau gue bikin PPT dulu kali ya. Oke guys, saya mau ngedate dulu lagi, mau nyoba lagi. Siapa tahu hoki kan yang ini. Kita cabut aja ya. Oke. Bye bye.